Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Hakoyakin Asubhi. Di sini saya dari kelompok 9 ingin membagi tips nih untuk anak muda yang ingin membangun bisnisnya. Sebelum ngomongin modal, ide atau bisnis apa yang mau kita lakukan atau kita jalankan, ada satu hal yang paling penting. Kalau mau memulai bisnis, yaitu harus memiliki mindset wirausaha. Banyak anak muda gagal bukan karena gak bisa, tapi karena mikirnya itu kayak aku gak berbakat deh, atau aku gak punya modal, atau aku takut salah. Nah, padahal pengusaha itu bukan orang yang paling pintar, tapi orang yang paling mau belajar. Nah, di sini kita bisa lihat ini adalah grow mindset, di mana percaya kalau kemampuan itu bisa diasah seiring dengan berjalannya waktu. Mindset yang kedua adalah berani memulai. Gak ada bisnis yang langsung sempurna di awal. Semua usaha besar itu berawal dari coba-coba, salah lalu belajar. Nah, kalau nunggu siap terus, sampai kapanpun gak akan dimulai-mulai. Takut gagal itu wajar, tapi gagal itu bukan akhir. Gagal itu bagian dari proses. Lebih rugi mana? Gagal sekali tapi belajar, atau gak pernah mulai sama sekali? Nah, sebelum mikirin jualan apa, pastiin dulu cara mikir kita sudah siap. Karena bisnis bukan soal siapa yang paling cepat sukses, tapi siapa yang paling tahan belajar dan bangkit. Oke, sekarang kita lanjut cara nemuin ide bisnis. Di sini saya akan sedikit membahas mengenai tips-tips mencari ide bisnis. Kalian pernah gak sih ngerasa pengen punya bisnis, tapi ujung-ujungnya bingung karena mau mulai dari apa? Padahal sebenarnya ide bisnis itu nggak jauh-jauh loh dari kehidupan kita. Cara yang paling gampang sebenarnya dimulai dari masalah. Coba perhatikan orang-orang sekitar kita. Mereka sering ngeluh apa sih? Susahkah? Ribetkah? Atau harga yang mahalkah? Nah, biasanya dari sana muncul ide-ide bisnis. Terus, sebenarnya kita nggak harus selalu nemuin ide-ide baru kok. Kita juga bisa meniru bisnis yang sudah ada, asal jangan mentah-mentah. Tapi kita harus tiru, lalu modifikasi. Nah, baik itu dari segi harganya, pelayanannya, maupun kemasannya. Nah, tapi sebelum kita jalanin, kita juga harus cek dulu, bener gak sih bisnis itu dibutuhin sama orang lain. Caranya simple kok. Kita bisa nanya ke orang sekitar, bisa lewat polling, ataupun bisa dilihat dari respon di sosial media kita. Nah, selain itu, ide bisnis juga bisa datang dari diri kita sendiri. Misal, apa sih yang bisa dilakukan tapi nyaman? Terus, apa sih skill yang kita miliki? Karena ketika kita punya bisnis sesuai dengan kemampuan kita, biasanya kita akan lebih tahan dari capek dan gak gampang nyerah. Dan ingat, enggak semua ide itu harus langsung besar, tapi kita coba dulu dari hal kecil. Kemudian kita tes ke orang-orang sekitar kita, baik itu keluarga, teman, atau boleh juga lewat online. Jadi sebenarnya berbicara bisnis itu bukan siapa paling pintar, tapi siapa yang mau peka, yang berani mencoba, dan yang terus konsisten. Kalau kamu punya ide bisnis, kamu jangan simpan mulu di kepala, mulai aja dulu, karena langkah kecil di hari ini akan berbuah besar di kemudian hari. Hai, kamu pengen punya bisnis tapi ngerasa modal adalah kendala? Tenang aja, sekarang banyak banget bisnis yang bisa dimulai dengan modal kecil bahkan dari rumah. Di video ini aku bakal ngasih tahu tips cara mulai bisnis modal kecil beserta beberapa contoh usaha dengan modal kecil.
Tips yang pertama adalah mulai dari skill atau minat kamu. Jangan langsung ikut-ikutan tren. Yang kedua, manfaatkan internet dan media sosial sebagai alat promosi gratis. Dan yang ketiga adalah mulai kecil dulu. Yang penting jalan dan konsisten. Nah, sekarang aku mau ngasih tahu beberapa usaha dengan modal kecil. Yang pertama, kamu bisa menjadi reseller. Kamu bisa jual produk orang lain tanpa produksi sendiri. Modalnya cukup beli stok sedikit atau bahkan sistem PO. Contohnya seperti skincare, baju, atau makan makanan ringan. Yang kedua adalah dropship. Kalau kamu nggak mau stok barang sama sekali, nah dropship ini menjadi jawabannya. Kamu cuma fokus promosi, supplier yang kirim barang ke pembeli. Yang ketiga adalah digital service. Kalau kamu punya skill desain, editing, nulis, atau ngelola sosmed, ini menjadi peluang besar loh buat kamu. Modalnya cukup dengan laptop atau dan internet. Yang keempat adalah bisnis makanan. Nah, bisnis makanan ini bisa dimulai dari dapur rumah. Contohnya seperti rice bowl, cemilan, atau minuman-minuman kekinian. Nah, dijualnya melalui WhatsApp atau Instagram dulu. Ingat, bisnis besar itu selalu dimulai dari langkah kecil. Nggak perlu nunggu modal besar, yang penting berani mulai. Yuk, mulai bisnis kamu dari sekarang. Halo teman-teman wirausahawan, gimana nih dengan tips-tips sebelumnya? Apakah kalian sudah puas? Apa-apa? Belum? Tenang. Sekarang, aku akan memberitahu kalian satu lagi tips yang akan membuat wirausahawan muda sukses. Nah, apa sih itu tipsnya? Tipsnya adalah branding yang kuat dan marketing yang menarik. Nah, dalam hal ini ada 3 hal yang harus diperhatikan. Yang pertama adalah membuat konten viral yang bikin orang langsung share otomatis dan bisnis tiba-tiba meledak. Nah, cara membuatnya pun mudah, seperti ceritakan kisah susah senangmu, namun disertai sentuhan emosi yang kuat. Dan ikuti tren di TikTok, tapi tambah produkmu. Mulai video dengan mau penjualan naik banyak, dan akhiri bagikan ya. Coba bikin 3 video dulu seminggu, pasti deh ramai. Nah, yang kedua, pakai media sosial. Seperti toko ini akan buka terus-menerus. Jadi, Instagram dan TikTok itu bagusnya untuk foto produk. Nah, tambah polling juga di stores. Terus juga, Facebook untuk obrolan kelompok dan live jualan. Serta Twitter itu untuk tips singkat. Dan yang terakhir ada YouTube untuk video panjang. Nah, posting 3-5 kali seminggu, pagi atau malam. Lihat nih mana yang disukai orang gitu, dan ajak juga teman itu untuk berbagi. Nah, mulai dari 2 aplikasi saja gitu. Nah, yang terakhir ada copywriting. Nah, ketiga ini tulis kata-kata yang menarik, nah, supaya orang itu mau beli. Misalnya pakai cara sederhana seperti judul heboh, seperti judulnya itu cara penjualan 100 juta sebulan. Terus cerita masalah pelanggan, terus tunjuk bukti sukses, lalu ajak klik link sekarang. Pakai bahasa biasa seperti kulit cerah tanpa susah. Coba 2 versi tulisan. Nah, pilih yang lebih bagus. Nah, ini tuh bikin pelanggan itu datang lagi. Nah, itulah tadi isi dari tips branding yang kuat dan marketing yang menarik. Akhirnya kita berada di akhir video. Saya mewakili teman-teman saya. Mohon maaf bila ada kata-kata yang salah atau kekurangan yang kami perbuat. Kami dari kelompok 9 pamit undur diri. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.